Malam semua. FGB men. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan visi misi. Tapi dari teman-teman Surabaya, saya rasa ada yang baru ya mungkin ikut dalam acara Sumpah Rudi yang ada beberapa sih yang saya tahu tadi. Pak Michael tadi memperkenalkan diri, dia dari Residence Chapter Wiyung. Ya, jadi ada beberapa lah Pak yang mungkin terundang ikut di sini. Saya tidak bisa lihat semuanya karena saya hanya bisa lihat 4 orang di dalam layar saya. Oke. Ya, untuk waktu ke depan 5 sampai 7 menit saya akan sampaikan visi misi. Teman-teman, wadah FGB MFI ini bukan denominasi gereja. Ya mungkin kan perlu kita mengerti dulu gitu ya. Ini bukan denominasi gereja, tetapi ini perkumpulan para layman atau kaum awam, orang-orang di marketplace. Jadi kita ini dengan segala usaha, bisnis, pekerjaan kita di marketplace, kita dipanggil melalui komunitas ini untuk boleh sungguh-sungguh diperlengkapi, dibebaskan, dan juga boleh terjadi sebuah revival, di mana jiwa-jiwa yang terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan boleh dilepaskan. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu nama wadah kita. Nah, tentu kita melihat dari nama wadah kita itu, fokus kita ini adalah di 2 hal. Pertama, bisnis kita dan juga pribadi kita. Tuhan memanggil kita untuk mengalami sebuah kelepasan, di mana bisnis kita boleh sungguh-sungguh dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kita secara pribadi juga dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang boleh menjadi saksi-saksi Kristus di marketplace untuk memenangkan jiwa-jiwa. Melalui bisnis kita yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, melalui pribadi kita yang diubahkan karakter kehidupan kita, jiwa-jiwa di marketplace boleh mengalami Kristus Yesus. Sebenarnya mungkin di situ panggilan kita melalui wadah pelayanan FGBFI. Kita sebagai layman, orang-orang marketplace, di mana melalui komunitas ini kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperlengkapi, dan boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, sehingga Tuhan menjadikan kita sebagai sarana atau alatnya untuk kabar baik itu dirasakan oleh juga orang-orang di marketplace. Nah, ini sangat strategis teman-teman, keberadaan kita di marketplace. Karena banyak teman-teman kita di marketplace. Nah, di situ sebuah pelayanan sangat strategis untuk kita, karena memang kita ada di marketplace gitu. Bagaimana kita melalui kehidupan kita ini, kita juga sembari melakukan pekerjaan, bisnis pekerjaan kita boleh juga dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ya, memang secara singkat sejarah pelayan Full Gospel ini itu dimulai dari seseorang juga di marketplace. Ya, memang seorang pengusaha di bidang peternakan, namanya Pak Demos Sakarian. Pak Demos Sakarian pertama kali itu diberikan sebuah pemikiran gitu ya, ingin mengumpulkan bapak-bapak atau teman-teman di tempat yang netral, bukan di tempat ibadah gitu, bukan di gedung gereja, tetapi di tempat di marketplace seperti di restoran atau di tempat-tempat umum. Nah, singkat cerita, beliau membangun fellowship ini di awalnya itu di tahun 51, tepatnya di bulan Oktober. Tetapi perkembangannya itu tentu tidak seperti yang diharapkan. Kenapa, teman-teman? Karena Demos ingin menggunakan kekuatannya saat itu dengan keuangannya, relasinya gitu, sehingga 14 bulan pertama itu berarti sampai Desember tahun 52, singkat cerita bahwa fellowship ini tidak jalan. Tetapi karena frustasi itu, sehingga mereka mau membubarkan pertemuan ini. Nah, apa yang terjadi? Pada malam sebelum mereka membubarkan fellowship ini, justru situ Tuhan singkapkan visi itu. Gitu. Tuhan menyingkapkan kepada Demos ada 2 penglihatan, yaitu pria wanita dari segala bangsa, baik di seluruh Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika, mengalami keterikatan dan keterbelengguan, sehingga di situ sebuah penglihatan yang sangat mengerikan.
berdekatan tetapi tidak ada koneksi gitu. Begitu terikat dan terbelenggunya, sehingga Demos merasa kasihan gitu. Dia minta, tolong Tuhan, teman-teman ini kenapa mereka begitu terikat terbelenggu. Tetapi situ Tuhan membuat penglihatan yang kedua. Tadinya yang terikat terbelenggu mengalami kelepasan dan bergandengan tangan bersorak-sorak memuji muliakan nama Tuhan. Demos kaget, sebuah penglihatan yang sangat terjadi sebuah transformasi gitu, revival tiba-tiba gitu ya, dari yang terikat dan mengalami keterlepasan. Nah, di situ pada pertemuan pembubaran chapter itu, situ Demos dikasih 2 tanda. Seseorang yang bernama Minor Argan Bright, itu temannya Demos selama 14 bulan mereka berfellowship itu, yang pernah mengatakan sebelumnya itu bahwa pertemuan ini nggak seharga 5 sen sekalipun, mending kita bubarkan saja katanya. Nah, di situ dia menulis cek pertama kali $1.000. Nah, di sini memberikan Demos ini bahwa Tuhan mau memakai bisnis kita untuk dijadikan sebagai sarananya untuk kegerakan ini. Gitu. Yang kemudian yang kedua, Tuhan mengirimkan seseorang namanya Thomas Nickel, punya perusahaan percetakan, mempersembahkan percetakannya untuk menulis kesaksian para FGB men. Nah, ini memberikan juga kepada Demos bahwa Tuhan ingin memakai kehidupan para FGB men ini sebagai alatnya di marketplace. Jadi fokus pelayan kita atau panggilan utama kita dalam pelayan ini ada 2 teman-teman, yaitu bisnis kita yang mau diubahkan dan dipakai sebagai Tuhan, dan juga kesaksian hidup kita, kehidupan pribadi kita yang diubahkan untuk menjadi saksi Tuhan. Sehingga pelayanan ini sebenarnya fokusnya kepada 2 hal. Bagaimana bisnis kita dipulihkan Tuhan dan dipakai Tuhan, dan juga kehidupan pribadi dan keluarga kita untuk menjadi saksinya di marketplace. Sehingga misi kita ini bagaimana mengalami kelepasan, dibebaskan. Kemudian bagaimana kita juga diperlengkapi melalui wadah ini. Kita melalui Departemen TND, kita akan terus diperlengkapi sehingga ada pertumbuhan perkembangan kita. Kemudian melalui banyaknya kita yang mengalami kelepasan dan diperlengkapi, terjadi multiplikasi. Ya, kira-kira itu visi misi singkat dari FGBFI. Nah, sebenarnya semuanya ini nggak semudah dengan kita menyampaikan. Tentu ini ada sebuah proses yang terus-menerus kita akan berjuang bersama kuasa Roh Kudus, sehingga kita orang-orang biasa ini menjadi luar biasa karena kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya akar kekuatan kita dalam melayani adalah kuasa Roh Kudus. Jadi memang di dalam proses kita, bagaimana bisnis kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan pribadi kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, ini sebuah proses yang panjang. Nah, tetapi jangan khawatir, kita punya penolong yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita ini, orang-orang biasa menjadi luar biasa, sehingga kabar baik itu boleh sampai di marketplace yang terikat terbelenggu mengalami kelepasan. Sekian teman-teman, visi misi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. FGB men. Yeah. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB men. Tuhan Thank you, Yesus Kristus bro. memberkati. Bagaimana Pak Thank Rudi? Kira-kira masuk ya? Ya, dia sudah jagonya Pak kalau masalah ini. Saya yakinkan bahwa memang beliau juga sudah 17 tahun di Full Gospel. Kenapa orang-orang lama ini menjadi luar biasa juga, seperti yang Pak Oktav katakan tadi, dari orang biasa, dari layman menjadi luar biasa oleh karena mau dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itu sebenarnya modal kita. Ya, tahun ini memang menjadi tahun spesial Pak Rudi. Kenapa saya bilang spesial? Ada tahun yang diterapkan oleh nasional, 4 tahun ke depan sebenarnya tahun transformasi. Ya. Tapi khusus tahun ini ada tahun ya personal commitment dan strong fellowship. Ya. Ya, mungkin di Surabaya juga banyak terjadi juga mungkin yang tidak komitmen, tapi banyak juga mungkin yang komitmen. Sama dengan di semua regional di mana-mana sama aja, ya. Ya, sama ya. Tapi kami di Bali banyak yang sudah yang lama memang tidak komitmen, tapi yang baru banyak yang muncul gitu Pak Rudi. Itulah sekarang ya, tapi biar seperti apapun yang terjadi, Full Gospel ini tidak mungkin berhenti melayani Pak. Karena memang misi-misinya jelas dari Tuhan melalui founder kita, Demos Zakaria. Ya, terima kasih untuk Pak Oktav yang sudah luar biasa. Kita percaya melalui three strong, yaitu strong prayer, strong teamwork, and strong leadership akan membawa kita para FGB men ini melayani Tuhan di dunia kerja. Dan seperti apa yang dikatakan Pak Oktav tadi, ya puji Tuhan, kalau para FGB men ini meletakkan
dasar daripada segala bisnis pekerjaan mereka adalah di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Oktap, terima kasih Surabaya semua. Tiba saatnya bagi kita mau mendengarkan kesaksian Pak Rudi. Kira-kira dari mana dulu? Iya. Ya silakan Mbak. Dari Bali juga nggak apa-apa. Sepakat, Pak. Kita kan di teleponan udah sepakat. Oke. Apa dari Bali? Surabaya dulu. Boleh Bali dulu. Saya sudah lama nggak dengar Galing ngomong. Saya lihat ini ada dari Bali 2, dari Surabaya juga 2. Surabaya 2. Ya. Kalau kita serahkan pertama kepada yang mengkoordinir acara ini Pak Ardi, Pak Parasian Sigalingging. Parasian, saya persilakan. Waktu saudara 5-7 menit. Nanti kalau saya bersuara berarti Pak Galing sudah harus mengakhiri. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Suaranya dengar ya? Ya jelas Galing. Oh, ya. Oke, selamat malam buat kita. FGB Man. Strong in the Lord. FGP Man. Untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom meeting kita, RD Bali 3 dan di luar RD Bali 3 dan Surabaya, GM Barat Indah Rebon dan Jembatan Merah ya. GM banyak Jembatan Merah. Ya, jadi FGB Man memang seperti itu. Ketahuan siapa induknya, siapa anaknya. Makanya kita harus tiru Surabaya ini supaya bisa berkembang seperti mereka. Terima kasih juga untuk Pak Roni sebagai speaker malam ini. Salam kenal dan salam kenal untuk semua teman-teman di Surabaya. Nama saya Parasian Sigalingging, panggilannya Galing. Anak saya 4, cucu saya 2. Ya. Saya di Full Gospel ini sekarang dikasih tugas sebagai Regional Director Bali 3. Di sini ada field trip saya, ada Pak Istiwadi nanti memberi testimoni juga, ada Pak Andi Mandulang, ya, mereka orang-orang yang sangat semangat. Ada di sini Pak Kamser MC kita sebagai Regional Vice President Bali NTB yang sekarang ini yang paling ganteng ya malam ini. Amin. Terima kasih untuk Pak Rudi atas idenya kita bisa Zoom malam ini. Jadi itu. Nah, sama-sama. Saya mau kasih bagaimana saya dipanggil di wadah ini sekitar berapa 2003 kalau nggak saya 2002 apa 2003 pas anak saya mau lahiran ya baru nikah lah ya di Bali. Nah akhirnya singkat cerita saya masuk di wadah ini diajak dulu melalui istrinya Pak Medi ya. Jadi istrinya teman mengajak bicara kepada istri saya, bilangin sama suamimu ikut Full Gospel. Nah begitu. Nah, jadi saya selalu tekankan bagaimana pentingnya LOF dan LOF yang sekarang juga ada youth ya. Jadi jangan pernah melupakan LOF karena saya ada di wadah ini juga melalui LOF ya, bukan men. Jadi karena istrinya terus mengajak, akhirnya saya tidak enak, akhirnya saya datang. Ya dulu sering satu chapter dengan Pak Rudi Timotius waktu di kanton restoran di Tuku Umar. Jadi banyak hal yang saya dapat di wadah ini, sedikit demi sedikit bagaimana saya bisa memahami Alkitab. Saya dulu Kristen dari lahir, tapi baca Alkitab tidak pernah. Ya, saya baca Alkitab karena ada di wadah Full Gospel ini. Bukan saya karena sering di gereja. Saya di gereja dari SD sudah pemain musik ya, dari SD loh. Tapi tidak pernah baca Alkitab. Jadi tampilannya saja yang mantap ya sebagai pemain organ saya. Dari kecil saya bergereja di HKBP. Tapi semuanya hanya Kristen KTP. Kuasa pun saya tidak mengerti karena di gereja saya juga masalah-masalah seperti itu tidak begitu ditekankan. Nah akhirnya setelah saya masuk di wadah Full Gospel inilah saya mengerti ternyata ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui apa itu Full Gospel ya. Bagaimana kita di sini diajari bukan hanya pintar berkhotbah, tapi bagaimana kita bisa mendemonstrasikan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi banyak hal yang saya pelajarin dulu juga kehidupan saya nggak karu-karuan lah ya. Istri
sudah cukup menderita saya bikin dengan tangan dan kaki saya. Ya, itulah saya dulu. Begitu jahatnya saya sebelum masuk wadah full gospel ini. Tapi bagaimana dengan kuasa Tuhan, dengan kesaksian teman-teman, saya banyak perubahan. Ya, saya banyak belajar dari wadah ini, dari teman-teman semua, sehingga ada perubahan terjadi di dalam rumah tangga saya hingga saat ini. Yang tadinya tidak pernah berdoa, semenjak masuk di wadah full gospel ini, dari situlah saya belajar bagaimana mengajak anak istri berdoa pagi dan malam. Jadi puji syukur kepada teman-teman, makanya kita bagaimana di wadah ini dipakai Tuhan menjadi saksinya, mendemonstrasikan kuasanya sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak, minimal bukan jiwa, banyak keluarga diselamatkan, ya, tidak bercerai, tidak berpisah, tidak amburadul. Nah, jadi itulah pentingnya wadah full gospel ini, bagaimana kita dipanggil dan dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bersyukur dan berbanggalah kita ada di wadah ini, walaupun kita saya kira masih sedikit lah kita mengeluarkan waktu, biaya, pikiran, belum sampai nyawa kita. Jadi puji syukur saya ada di wadah ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Kamser. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be strong in the Lord. FGP Man. Silakan Pak MC. Ya. Terima kasih untuk Pak Galing ya. Kita terharu mendengar kesaksiannya. Saya tidak tahu kalau kesaksian beliau itu pernah tentang istri ya. Tapi sekarang yang dibisniskan memang yang keras-keras Pak. Tapi hatinya lembut gitu ya. Bisnis sama besi itu kan berat itu, keras itu. Yeah. Tapi puji Tuhan melalui wadah FGP MFI, para pria-pria ini banyak yang dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Melalui kesaksian FGP Men yang lain. Itulah yang membuat kita sebenarnya luar biasa ya. Karena kita memang seperti yang dikatakan oleh TNT sekarang ini, walk the talk katanya gitu, walk the talk. Apa yang dikatakan dikerjakan gitu ya. Walk the talk. Gitu. Jadi selalu kami ingat, dan juga apa yang dikatakan TNT sekarang juga, bro, kau dipilih bukan untuk jabatan. Ya, tapi dipilih untuk berfungsi. Jadi kalau ada pejabat di full gospel tidak berfungsi, ya ini jadi pertanyaan tahun ini. Ya, jadi luar biasa. Di Bali semua berfungsi sekarang Pak Rudi. Iya, ya, luar biasa. Sekarang banyak majuan. Yang senior juga berfungsi, yang baru muncul juga langsung berfungsi. Puji Tuhan. Ya, untuk yang kedua, kesaksian kedua mungkin dari Bali aja kita selesaikan dulu, baru nanti dari Surabaya Pak Rudi ya. Ya, silakan Pak Mas Bang. Ya, saya serahkan kembali ke ini seorang pemuda ya, pemuda tapi sudah ubanan juga gitu ya. Nah, kelihatannya seperti gaya pemuda gitu ya. Tapi luar biasa, tidak pernah mau berhenti melayani Pak Rudi. Siapa beliau? Ya. Beliau adalah seorang hebat itu. Ya, saya lihat terus itu, jalan terus itu. Sebagai RDD TNT Regional Bali NTB. Saya serahkan ke Pak Istiwadi. Ya, terima kasih Pak Kamser. Terima kasih Pak Rudi dan teman-teman dari Surabaya. Sama-sama. Ya, sama-sama. FGP Men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGP Men. FGP Men. Oke, baik, terima kasih. Saya reuni nih di Surabaya. Saya bilang Pak Kamser, tanya dulu tuh GM apa artinya. Ternyata jembatan merah. Kemudian ada lagi RIB apa ya? Ribbon gitu, RIB ya. Bir, sorry. Ribbon. Saya perlu ngasih tahu Pak Kamser dulu, Surabaya Barat itu kota elit Pak, satelit, kota satelit. Kalau sudah ke Darmo Permai, Darmo Harapan, pokoknya nggak sampai Benowo aja kan gitu Pak Rudi ya, nggak sampai Benowo ke sana nggak maju besar Surabaya Barat ini. Ya. Surabaya Barat adalah tempat yang elit, mallnya juga elit, ya ada golf banyak di sana. Oke. Nanti waktunya 7 menit maksimal. Saya hitung ya nggak apa-apa. Ya, jadi perkenalkan teman-teman dari Surabaya, saya termasuk barulah di FGP MFI. Waktu saya baru mau mulai aktif, Pak Rudi sudah meninggalkan saya, gitu. Dia udah ke Surabaya. Gitu. Nah, nama saya Istiwadi, anak saya 2, umur 26, ya, dan umur 19 tahun, cowok dan cewek. Ya. Saya termasuk pria sejati, karena anaknya 2 cowok cewek, gitu ya. Itu istri saya
satu-satunya ya yang sangat saya cintai juga setia mendampingi dimanapun berada. Nah, puji Tuhan malam ini ada temanya masih ada masa depan. Saya tanya Pak Kanser, harus itu atau yang bagaimana? Ya udah terserah gitu. Nah, saya lebih tertarik kalau kita inline dengan judul dari speaker kita yang temanya adalah masih ada masa depan gitu. Nah, ini sangat menarik karena hari-hari ini kita semua ada di dalam situasi yang sangat sulit ya secara global dan membuat kita takut, khawatir. Nah, kita tahu takut dan khawatir ini adalah spirit, roh itu perlu kita lawan gitu. Jadi firman Tuhan nggak pernah salah kalau kita ngomongin masih ada nggak masa depan gitu. Kalau kita khawatir, takut, kita pasti tidak punya masa depan gitu. Nah, puji Tuhan firman Tuhan juga mengingatkan ada 365 kata jangan takut. Artinya setiap hari ya 365 itu 365 hari. Setiap hari kita nggak boleh takut. Itu para FGB men terutama harus punya dan mengerti bahwa ada masa depan. Tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Ya, saya sedikit mengutip di Matius 6 ya 31 sampai 34 itu dikatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut karena itu apa yang akan kita makan, akan kita minum pakai, karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. FGB Men mengenal Allah, kita semua mengenal Allah sehingga kita tidak perlu takut. Nah, saya bersyukur hal ini menjadi sesuatu yang memang murni sekarang ini saya alami. Bagaimana saya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir menghadapi hari-hari di depan saya. Artinya saya melihat bahwa Tuhan Sang Sumber, Sang Jehovah Jireh itu menjadi sumber segala keperluan kita. Dia Sang Pemilik, kita adalah pengelola. Jadi nggak perlu khawatir, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Itu yang kami alami. Nah, berbeda dengan kita seorang pebisnis yang dulu pola lama kita tentu kita nggak pernah takut. Optimis itu adalah karakter pebisnis, tapi kita nggak takut bukan karena kita mengandalkan Tuhan, tapi kita seringkali melihat ada proyeksi di depan kita yang kita membuat kita nggak takut. Oh, saya masih punya order banyak, kita punya relasi banyak. Itu dulu orang yang belum diubahkan. Saya belum diubahkan, saya mengandalkan itu gitu. Pada saat saya punya kontrak kerjaan banyak, saya punya order dan relasi yang banyak, saya nggak pernah takut. Tapi dasarnya adalah itu. Dan puji Tuhan, begitu saya masuk di wadah FGB MFS, saya baru melihat bahwa tidak takut, ada masa depan, tidak khawatir itu karena dasarnya berbeda. Saya punya dasar bahwa Dia Sang Pemilik, saya adalah pengelola, dan ini membuat saya tetap kuat. Apalagi Dia sudah berikan kepada kita otoritas, Roh Kudusnya, untuk kita saat sedih kita akan dihibur, saat kita lemah kita akan dikuatkan, saat kita galau kita akan dimantapkan atau melihat masa depan penuh harapan. Itu yang kami alami. Jadi kesaksian saya mau sampaikan kepada para FGB Men khususnya di Surabaya dan teman-teman di Bali 3 dan semua yang hadir malam ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena itu apalagi akan makanan minuman ya, karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Sebaliknya seterusnya kita lihat di ayat yang ke-33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu yang kami alami. Saya mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin kami, baik sebagai sekretaris chapter, sebagai field rep, sebagai RDD TNT. Itu saya kerjakan dengan sepenuh hati, dengan semangat gitu. Meskipun nggak diobrak-obrak sama Pak RVP, saya tetap semangat gitu. Meskipun diingatkan Mas Adi tetap semangat, saya selalu semangat gitu. Itu yang saya alami, sehingga saya merasakan bagaimana dampak dari kita mengerjakan, punya prioritas yang benar di dalam kita mendahulukan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat kita dipimpin oleh kebenarannya, melakukan segala sesuatu, tugas tanggung jawab, berfungsi benar di dalam tugas tanggung jawab kita, maka kita akan melihat hasil yang maksimal. Kita nggak perlu khawatir. Saya mengalami banyak pertolongan di masa COVID ini,
nggak masuk akal. Bisnis saya sangat terdampak. Saya supplier hotel untuk amenities dan keperluan di kamar gitu ya. Saya ingat sebelum COVID 2019 saya dapat kontrak karena saya habis mengumpulkan asosiasi GM dan saya dapat kontrak begitu banyak. Saya bilang sama istri saya masuk gigi 5 ini mulai Desember, Januari dan seterusnya. Lalu bulan Februari baru ada di Wuhan, dengar sounding dari Wuhan ada COVID gitu. Nah setelah itu nggak boleh ngirim. Nah, kita secara manusia lemah pasti sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap karyawan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, saya ingat firman Tuhan yang dalam 365 kata jangan takut itu membuat saya tidak pernah takut. Sebaliknya saya mengerjakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan saya melihat hasilnya. Pemeliharaan Tuhan sempurna, mujizat demi mujizat kami alami ya saat masa COVID ini, dan semuanya itu tidak masuk akal. Cara Tuhan menolong sering kali nggak masuk akal. Ya teman-teman nggak perlu takut ya akan apa yang ada di hadapan kita. Ada masa depan, dikatakan masa depan penuh harapan, itu menjamin kehidupan kita. Nggak perlu galau, nggak perlu kita apalagi putus asa, tapi kita tetap memiliki masa depan. Itu yang kami alami. Puji Tuhan, biarlah semua ini menjadikan kesaksian juga bagi para FGP Men yang ada. Meskipun seolah-olah nggak ada kerjaan, nggak usah takut, kerjakan. Tadi Pak Kamsar mengingatkan, bro, Anda dipilih bukan untuk jabatan, tapi untuk berfungsi. Mari kita berfungsi maksimal gitu. Yang nggak bisa bangun pagi Zoom, bangunlah pagi Zoom untuk berdoa gitu. Nah itu khusus untuk Pak Galing ya. Pemimpin saya, RD saya ini gitu. Ya sekarang udah mulai sering Zoom, saya senang sekali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Yes. FGP Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGP Man. Thank you, Pak Istio. Ya, terima kasih Pak Rudi. Kalau kita dengar Pak Istio ini memang kesaksiannya luar biasa Pak. Tapi tidak pernah bisa dibatasi dia dengan 7 menit, selalu lewat gitu Pak. Tapi sekalipun lewat, kesaksian itu membawa berkat. Pasti Surabaya juga diberkati, Bali juga. Amin, amin. Ya. Beliau ini adalah salah satu, ya, fire team kami. Tapi sekarang bukan fire team lagi kami buat namanya Pak. Strong Team Work. Ya, dirubah. Kalau fire katanya kalau ada angin, bisa apinya itu bisa meredup. Ya, kalau ada badai bisa mati apinya. Akhirnya kita putuskan kemarin Strong Team Work. Ya. Terima kasih untuk Pak Istiwadi. Beliau sangat kuat sekali. Saya percaya kepribadiannya pun sungguh bisa menjadi teladan. Ya, disiplinnya pun bisa menjadi teladan. Ya, sangat luar biasa di dalam keluarga, di dalam pekerjaan pelayan firman Tuhan juga. Beliau sangat diperlengkapi sudah cukup. Ya, Pak Rudi, sekarang kita gilirannya mau ke Surabaya ini. Oke, silakan. Ya. Saya lihat ini tadi kan ada Pak Johannes. Ini Pak Johannes itu dari JM Mulia. Ya, silakan. Kira-kira sudah Pak Johannes sudah ada nggak di sini? Ada. Siap, Pak. Ya, Bro Johannes. Ya. Nggak tahu berapa menit biasanya di Surabaya kesaksian Pak? Ya, sekitar 5 tuh. Boleh. Oh, 5-7 menit biasa, Bos. Oh, 5-7 menit juga ya, sama juga ya berarti ya. Sama. Oke Pak. Diserahkan kembali ke Pak Johannes 5-7 menit. Oke. Nanti kalau Silakan. mulai kami bilang amin. Mulai selesai deh. Iya. Cara menjawab yang halus itu. Amin. Ya. Silakan Pak, silakan. Ya, Shalom. Suara saya jelas semuanya. Shalom, Pak. jelas. Oke. Ya, kebetulan minggu lalu saya dikasih sama Filred saya tentang suruh kasih kesaksian. Nah, saya tanya kesaksiannya tentang apa? Masih ada masa depan. Ketika saya baca masih ada masa depan itu, saya bersyukur sama Tuhan. Iya, memang masih ada masa depan. Saya lahir dari keluarga yang bukan keluarga orang kaya. Bisa tepatnya sangat, ya dibilang miskin, ya miskin. Dibilang nggak kaya juga nggak kaya. Di bawah standar pokoknya sudah. Dan saya 5 bersaudara, saya anak ketiga. Saya disekolahkan oleh gereja. Jadi setiap kali waktunya bayar SPP, saya sering dipanggil sama administrasi sekolah. Dan ketika dipanggil itu pasti teman-teman sekelas tahu. Itu mulai terjadi sejak saya SD. Sejak saya SD sampai SMA.
Jadi ketika dari sana itu mungkin jujur dari dalam hati saya, apa sungguh ya ada masa depan untuk orang yang seperti saya? Apa sungguh ada harapan untuk saya bisa merubah kondisi yang seperti ini gitu? Itu berlanjut terus. Akhirnya saya terpaksa ketika SMA saya harus bekerja. Jadi sambil sekolah sambil bekerja. Selesai dari sana, lulus SMA, saya kerja, akhirnya menikah. Ketika menikah pun jujur juga bukan suatu hal yang menyenangkan. Saya pikir menikah adalah salah satu jalan keluar untuk masalah saya. Ternyata hal yang saya harapkan malah sebaliknya. Saya menikah awal-awalnya adalah seperti sebuah neraka di dalam keluarga. Jadi saya ini berpikir ketika saya punya keluarga saya yang kemarin sama orang tua, ini sudah kayak neraka ini. Hidup pas-pasan, anaknya 5, maka kenapa ketika menikah pun saya juga dikondisikan dengan keluarga yang hidupnya juga mirip-mirip kayak neraka, suami istri cekcok dan lain sebagainya. Saya menikah tahun 2015 sampai pada akhirnya tahun 2019 kemarin, itu awal tahun 2019, saya ingat 2019 saya sama istri komitmen. Saya cuma bilang gini, kita mau sampai kapan kayak gini? Akhirnya saya sama istri sepakat, oke, kita harus memperbaiki kondisi yang sekarang secara komunikasi. Ini saya belum kenal FGB ya. Secara komunikasi, secara semuanya kita perbaiki. Tapi ketika kita komitmen, awal komitmen itu seolah-olah Tuhan itu langsung mendengar dari surga. Dia langsung buka jalan sama kita, saya dan istri. Saya pindah gereja akhirnya. Pindah ke gereja, dikasih gereja yang tepat. Dan secara tidak langsung juga saya dikasih pekerjaan yang tepat juga. Dan tidak sengaja ketemu dengan salah satu toko yang saya supply. Dia nawarin saya, bro, kamu kan masih muda, ayo ikut ke wadah ini. Wadah ini adalah kumpulan komunitas CAPI, bukan satu gereja aja, kita banyak dari kalangan gereja. Oke, saya mau gitu. Ketika saya ngelihat ternyata FGB, saya nggak tahu FGB itu apa. Akhirnya lama-lama kenal, bersyukur saya punya wadah di tempat ini. Karena ternyata ketika saya masuk di wadah ini, pikiran saya adalah, oh ternyata bukan saya ya satu-satunya manusia yang sial mungkin ya. Ternyata banyak dari antara kita juga dimulai dari sesuatu yang kurang baik. Tapi ketika Tuhan pengen bentuk kita, anak-anaknya, ada sesuatu yang Tuhan sediakan dan segala sesuatu yang menurut saya adalah kegagalan di masa lalu. Saya bekerja sana sini dan akhirnya Tuhan kasih saya pekerjaan yang tepat seperti sekarang. Itu benar-benar kayak Tuhan merubah segala masa lalu saya, segala sedih saya, segala kepahitan saya menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan puji Tuhan sampai sekarang, saya ini waktu kecil ya, itu punya impian. Tuhan, kondisiku yang dulu waktu saya masih kecil seperti ini, pengen Tuhan rasanya jalan-jalan, mau keliling Indonesia, mau keliling luar negeri, suatu hari ya Tuhan. Ini bayangan anak kecil ya, impian anak kecil ya. Saya berharap Tuhan bisa mengelilingi semuanya itu. Dan Tuhan mendengarkan. Saya dapat pekerjaan yang benar-benar Tuhan awalnya pasti ngetes saya juga. Saya dikasih wilayah Surabaya Sidoarjo. Nggak lama setelah itu saya komitmen dalam diri saya mau kerja tulus, saya mau kerja jujur, saya mau kerja buat Tuhan. Akhirnya dalam pekerjaan saya nggak lama kemudian saya dikasih wilayah Jawa Timur. Saya keliling semua Jawa Timur. Nggak lama setelah Jawa Timur, Tuhan kasih Kalimantan ke saya. Saya bisa keliling Kalimantan. Jadi saya dapat wilayah Jawa Timur, dapat wilayah Kalimantan. Nggak lama setelah itu Tuhan kasih saya NTB Bali. Puji Tuhan saya sudah pernah ke NTB Bali.
dan jujur tempatnya bagus banget. Saya berkeliling mulai dari Bima, turun Sumbawa, ke Lombok, Bali, pulang ke Surabaya. Dan sekarang saya dikasih wilayah sama Tuhan Jawa Tengah. Jadi saya nggak tahu ya cara kerja Tuhan itu seperti apa. Tapi ketika saya komitmen, saya sama istri komitmen, saya coba berusaha. Ayo kita pindah dari neraka, minimal kita harus ke bumi dulu. Baru kita tarik surga turun ke bumi. Nah, dari sana Tuhan benar-benar melihat, Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup keluarga saya. Keluarga saya dipulihkan, dulu saya diremehkan, bahkan pernah sampai dibilang oleh salah satu saudara sendiri, kamu yakin tak mempekerjakan orang ini? Ini loh, anaknya anak macan, kamu melihara anak macan, bapaknya aja macan. Dari sana saya percaya kok, walaupun saya dari keluarga yang backgroundnya nggak baik, tapi ketika Tuhan ada di dalam hidup saya, Tuhan yang jadi prioritas dalam hidup saya, Tuhan yang menjadi segala-galanya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu semudah membalikkan telapak tangan. Tapi balik lagi, harga yang harus saya bayar adalah ketaatan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pencapaian yang sampai hari ini Tuhan, itu segala sesuatu berasal dari Engkau. Kalau misal suatu hari aku meninggalkan Kau, apa yang Kau berikan sampai pada hari ini akan hilang pasti. Dari sana pasti saya akan belajar untuk tetap setia, tetap taat sama apa yang Tuhan mau. Ya, Amen. demikian kesaksian dari saya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati. Amin. Mantap, Surabaya sangat memberkati, Pak. Pak Yohanes ini ternyata sesuai dengan namanya ya. Kalau di Alkitab kan Yohanes ini kan luar biasa juga dipakai oleh Tuhan. Jadi membuat nama Yohanes sebenarnya nggak sembarang. Saya pasti Pak Yohanes dipakai Tuhan luar biasa ya. Itulah Amin. yang kita lihat para GBM ini kesaksiannya luar biasa juga ya. Yang boleh disaksikan, terbuka semua, belak-belakan semua. Dari yang paling kotor apa yang dikerjakan sampai dia dipulihkan oleh Tuhan. Itu membuat kita sebenarnya menjadi orang-orang biasa, menjadi luar biasa. Karena dituntun kuasa Roh Kudus, berani kita mengatakan, berani membuka semuanya. Apa yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu, sampai kita dipulihkan. Iya, luar biasa Pak Rudi. Ya, anak-anak muda Pak. Saya bersyukur. Regenerasi. Ya, kesaksian dari Surabaya suatu saat kalau sudah bisa airlift ke Bali, pertemuan onsite, Pak Yohanes boleh dibawa sekali-sekali, Pak. Ya, pasti diajak teman-teman nanti. Kesaksian yang terakhir ini ada lagi Surabaya, lagi satu. Ya, habis ini nanti kita baru ke sharing firman Tuhan dari Pak Tony. Pak Ipan ini ada nggak, Pak Ipan? Ada anak muda nih, yang seger nih mukanya, kaos merah ini. Yang mana dia, Pak? Ayo, silakan angkat tangan. Itu. Tangan dulu, Pak. Ya, angkat tangan. Ya. Oke. Ya, Pak Ipan. Ya. Waktunya Bapak sekarang memberikan kesaksian, Pak. Baik. Tapi tetap ada dari Pak Rudi nih yang ngasih saya pesan 5-7 menit katanya, Pak. Siap. Ya, silakan, Pak. Baik, teman-teman, bapak-bapak, semua yang ada di sini, FGB Men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Saya bersyukur, Shalom, pada malam hari ini ada di sini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya bisa mendapat kesempatan untuk bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya percaya, jangan khawatir apapun yang terjadi hari-hari ini. Saya tidak pernah khawatir karena apa yang akan saya makan besok ataupun pekerjaan saya hari ini mungkin masih penuh dengan tantangan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai, Dia adalah gembala yang baik. Jadi dari kecil saya hidup selalu berkecukupan. Saya nggak pernah lebih dan nggak pernah kurang, tapi saya tetap percaya. Saya tidak pernah berpikir besok mau makan apa atau bagaimana saya harus hidup. Bahkan sempat saya punya toko awal ketika saya lulus kuliah tahun 2006, 2008 saya buka toko, 2009. Lalu 2019 saya harus tutup tokonya. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun saya berjuang. Hampir saya sampai di titik di mana saya tidak punya pekerjaan. Tapi saya yakin
Dan saya bertemu saudara-saudara semuanya di sini 2020. Awal saya ikut komunitas ini, saya tidak melihat untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi saya menemukan sebuah keluarga di mana teman-teman, saudara-saudara yang ada di sini, ketika saya jatuh dan gagal, saya menemukan sebuah komunitas yang selalu menghibur dan menguatkan saya. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih ada di sini. Jadi kesaksian saya, Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23. Saya terinspirasi dari kisahnya Raja Daud. Ketika Daud itu mengembalakan domba-domba yang ada di padang, dia sendiri juga punya seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Ada dua pesan yang baik dan pesan yang buruk dari peristiwa yang saya baca di Alkitab, Daud lawan Goliat. Yang pertama, yang baik adalah bagaimana kalau semuanya ini ternyata lebih baik daripada apa yang saya tahu. What if it turns better than you know? Dan yang buruk adalah be realistic. Jadilah realistik. Ketika Daud, seorang yang berawakan kecil, melihat seorang Goliat yang besar, mungkin sangat realistik. Ketika saya menjadi seorang Daud, menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan yang berat hari-hari ini, menyerah saja sudah. Tapi saya tidak berhenti, karena saya masih masih punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang saya alami hari ini. Amin, saudaraku. Dan saya percaya bagaimana kalau saya memiliki semuanya ini yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saya tidak menyerah. Bagaimana kalau di ujungnya nanti memang benar ada kesuksesan di puncak gunung itu, yaitu ada Tuhan yang menanti ketika saya terus mendaki dan tidak turun. Saya percaya hari ini bukanlah jika kita mengalami kegagalan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu merupakan sebuah keberhasilan. 18 tahun yang lalu, saya menulis sebuah lagu. Saya bersyukur Tuhan berikan setiap lirik, kata yang ada pada waktu itu. Ketika saya dalam pergumulan saya kuliah di Kanada tahun 2000 sampai 2006, saya menemukan lagu ini sangat memberkati dan menguatkan saya, terinspirasi dari kisah Raja Daud ini. Mari saudaraku, saya akan menyanyikan lagu ini. Kita coba dengarkan dan resapi maknanya, semoga jadi berkat. Kau gembala yang baik, kau selalu menuntun langkahku, tak pernah sedetik pun kehilangan dan kasih sayangmu. Kau baringkan diriku ke rumput hijau, senangkan hatiku. Kau bahkan menuntunku ke air tenang, segatan jiwaku. Sekalipun ku di lembah kelam, ku takkan takut, sebab kau sertaku dan hiburkanku. Kebaikan dan kemurahan-Mu mengikutiku seumur hidupku, sebab Engkau gembalaku yang baik. Demikian lagu yang saya nyanyikan. Kita nyanyi satu lagu aja yang kita bisa nyanyi sama-sama ya bro. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, kami Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amen. Amin. Amin. Iya, Pak, Sir. ternyata di chapternya Pak Rudi ini banyak juga pemusik ya. Oh, jago semua ini, Pak. Ya, tapi waktu kita ngomong-ngomong kemarin itu supaya dari Surabaya jadi pemimpin pujian kok Pak Rudi tidak mau referensi. Takut sama Saya- Pak Galing ya Pak? Bukan, saya ini kan tahu Bang Kamser ini kan jago main musik, jadi saya pikir ya udahlah diatur aja gitu. Bukan berarti Surabaya. Kalau Pemogan sekarang juru pianonya itu Pak Pilemon, sekarang jadi direktur 2, wakil direktur 2. Iya, iya. Ya, beliau Kalau ada Bang di Kamser sini. sendiri kan, Bang Kamser sendiri kan jago main musik. Saya pikir, oh sudah diatur aja lah sama Bali. Surabaya mendengarkan orang Bali bermain musik gitu loh. Surabaya juga banyak yang jago Pak, ya, tapi ya kita kasih kesempatan Haleluya. Bali. Dari dulu Pak Rudi tidak marah merendahkan orang, selalu mengangkat terus Pak. Ya, Ya itu karunia Tapi saya, pada karunia aslinya, memuji. ya Pak Rudi ini jago klasik gitar loh Pak. Kalau Pak Pilemon dengar beliau itu main klasik, bisa terlena Pak, bisa nggak tidur. Ya, puji Tuhan, beginilah acara kesaksian demi kesaksian yang sudah luar biasa memberkati kita. Saya percaya setiap kita, baik para pimpinan dari Surabaya di buat chapter ini, baik juga dari Bali, khususnya di RD3 yang di bawah Pak Galing semua, Pak Parasian Sigalingging. Kita percaya apapun yang kita saksikan malam hari ini oleh teman-teman, yang disaksikan oleh teman-teman, semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Boleh. kita tundukkan kepala berdoa untuk firman Tuhan. Oke. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, urapi kami, sehingga kami memahami isi hati Tuhan. Terlebih, Engkau menjadikan kami pelaku bagi kebenaran firman-Mu. Sesampainya lewat perjumpaan kami beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada saja berita-berita yang membuat orang-orang tertentu itu ciut mereka punya nyali. Kenapa? Karena setiap mata melihat keadaan di sekeliling mereka masing-masing, dan semua keadaan itu menakutkan, mencekam, membahayakan, dan tidak baik untuk kehidupan, bahkan di dalam dunia bisnis. Kita melihat sekolah ditutup. Kita juga tahu mal dibuka, tapi dibatasi. Pak Roni agak terganggu dia Pak, Iya, suaranya hilang Pak. hilang. Ruang gerak kehidupan. Sudah dengar Pak Rudi? Ya. Ya. Suara saya jelas? Oke. Jelas, clear Pak. Setiap orang ketika memandang keadaan di sekelilingnya serba tidak baik, maka otak langsung memutar, berpikir, dan mereka mulai berpikir, adakah masa depan untuk kita sehingga kita boleh tetap bisa bertahan. Sedangkan peristiwa yang seperti hari ini, mungkin semua orang baru pertama kali kita mengalami. Nah saudara, mari saya ajak membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 27
saya bacakan ayat 17-nya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu. Orang beriman, harusnya kita tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Kita tahu ada begitu banyak orang yang putus asa. Bahkan mereka banyak yang bunuh diri. Tetapi buat orang beriman, walaupun kita tertekan, kita tertindas dengan keadaan. Orang beriman tidak harus terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mata, tetapi hatinya tetap menangkap janji firman Tuhan yang memberikan sebuah kepastian. Petrus salah satunya, yang sudah berhasil berjalan di atas air, karena Yesus Tuhan, itu yang memerintahkan dia. Jika itu engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu. Dan dia berkata, marilah datang kepadaku. Dan Petrus saat itu sudah sempat berhasil berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai merasakan kulitnya dengan hembusan angin yang kencang, telinganya mulai mendengar deru ombak di tengah lautan. Saudara, otak pikiran adalah tempat peperangan rohani. Petrus mungkin sedang berpikir, benarkah aku berjalan di atas air? Demikian pula dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang luar biasa ini, bersama dengan seluruh umat manusia, sealam semesta, jangan pernah kita terpengaruh dengan apa yang sedang kita lihat. Tetapi tetaplah menatap kepada janji firman Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang lebih besar dari kita punya masalah. Dia juga adalah Tuhan yang sanggup menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Kristus. Bahkan di dunia, Dia sempat berkata untuk menunjukkan kasih sayangnya bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sangat istimewa di hati Dia. Dia berkata, tidak sehelai rambutmu pun boleh jatuh tanpa seizin aku. Itulah yang juga yang menunjukkan bahwa semua yang ada terjadi di bawah kolong langit ini maupun yang ada di atas langit ada di dalam kendali tangan Tuhan. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan tadi, Dia memberikan satu janji, kepastian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kepada siapa janji ini diberikan? Tentunya tidak kepada setiap orang. Tadi sudah disinggung di dalam kesaksian, adalah orang yang mengenal kepada Tuhan, yang tidak pernah khawatir kepada Tuhan, tetapi yang selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Berarti hatinya tertuju kepada Kristus, hatinya tertuju kepada Tuhan, sama seperti firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-19 yang berkata, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Saudara, hati-hati sebagai seorang bisnismen, saya yakin Anda pun adalah orang yang cerdas, orang yang smart, yang seringkali justru Anda mulai berkata, justru di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, selalu ada celah kesempatan untuk aku bisa ambil keuntungan. Saudara, saya ingin ingatkan hati-hati, firman Tuhan jelas dikatakan, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Hendaknya setia cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang diizinkan oleh Tuhan. Walaupun Anda punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, jika itu bukan cara yang dikehendaki Tuhan, hindari
Sebab hati-hati. Hari ini ketika COVID-19 itu ditimpakan, saya menangkap dalam sebuah perenungan saya, ini adalah tulah daripada Tuhan. Karena Tuhan marah dengan dunia, maka Tuhan iman untuk menampi kebenaran. Sehingga COVID ini memberikan peringatan kepada setiap umat manusia bahwa apakah benar besok atau mungkin beberapa hari lagi engkau masih diizinkan untuk hidup. Nah, saudara, hati-hati. Kebenaran yang bisa menangkan keselamatan, menangkap sebuah perenungan, semoga salah. Kenapa? Karena ketika saya sampaikan, apa toh sebenarnya COVID ini tadi, ada begitu banyak pendengar yang tidak suka dengan saya. Seakan-akan saya lebih senang jika ini berlama-lama tidak segera selesai. Padahal saya tidak punya kepentingan. Saya pun senang jika COVID ini bisa segera selesai. Sehingga kita punya ruang gerak lebih leluasa lagi, bisa kembali kepada kehidupan normal kita sebelum COVID itu ada. Namun, jika saya mengamati peristiwa itu terjadi khususnya untuk di Indonesia, saya yakin apapun upaya manusia dengan PPKM, dengan vaksin dan lain sebagainya, saya yakin tidak akan menyelesaikan. Kecuali semua sepakat untuk datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Nah, saudara, lihat, sebagai pendoa, seharusnya kita adalah orang yang cerdas, yang tidak selalu berdoa untuk mengeluarkan kata-kata yang baik saja, yang enak didengar, yang tidak menyinggung hati dan perasaan pendengarnya. Tetapi sebagai seorang pendoa adalah orang yang punya kedekatan emosional dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ngobrol dengan Tuhan, Tuhan juga adalah Allah yang suka mendengar atau mendapatkan tamu kita sebagai anak yang ingin sedang berbincang-bincang. Sehingga kita yang punya kedekatan sama Tuhan paling tidak tahu tentang isi hati Tuhan dan kehendak hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak Anda, atau silakan Anda mencatat, saya tunjukkan tidak setiap keadaan itu harus diberikan dengan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang penuh dengan berkat. Tidak. Tetapi orang yang ngerti tentang isi hati Tuhan tahu apa yang sedang dia kehendaki. Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Judul bacaannya adalah hukuman tidak tertegakkan lagi. Tidak terbendung artinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri bicara tentang bangsa, tentang negeri, berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14, perhatikan saudara, biarpun di tengah-tengahnya bangsa yang tadi berada ketiga orang ini, orang top ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya, ketika Tuhan murka, walaupun ada tiga orang yang top, hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan belum tentu akan ngampuni dosa bangsa tersebut. Namun, dia katakan, siapa yang akan selamat? Adalah ketiga orang ini saja. Oleh karena apa? Hidup benarnya itu yang menyelamatkan. Saudara, oleh karena itu, di tengah-tengah masa yang berbahaya, terkadang kita merindukan order. Sebagai seorang bisnismen, saya tahu Anda tidak mungkin akan jumpai begitu banyak orang. Anda harus berinteraksi, bergaul dengan banyak orang.
demi bisnis yang harus tetap berlangsung. Namun seringkali ketika Anda meninggalkan rumah, ada perasaan was-was. Tuhan seperti apa? Nantinya aku ketemu dan lain sebagainya. Padahal yang kena COVID dan lain sebagainya, sama-sama tidak tahu kenanya di mana. Padahal dia sudah pakai masker double dan lain sebagainya. Saudara, disinilah letaknya kehidupan orang benar akan dijagai Tuhan dengan ekstra yang mustahil itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita seringkali berkata, Tuhan, kewaspadaanku penuh dengan celah, tidak sempurna. Tetapi yang bisa menyelamatkan keluargaku hanya satu, jika engkau berbelas kasihan kepada aku. Siapa orang yang akan dibelas kasihani Tuhan? Hanyalah orang yang hidupnya benar di hati Tuhan, sehingga orang tersebut menjadi orang yang istimewa di dalam hati Tuhan. Otomatis saudara, saat Anda keluar rumah pun, dia akan menjagai dengan malaikatnya. Dan Alkitab memang mengatakan, sesungguhnya aku telah mengutus seorang malaikat yang akan menyertai engkau, membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan membawa engkau pulang ke rumah kembali dengan selamat juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya mengkhawatirkan, jika perenungan saya ini benar, COVID ini sangat panjang, menunggu murka Tuhan itu reda. Ketika orang mulai berusaha dengan berbagai macam cara, itu hampir sama. Ketika kita punya anak yang bersalah, masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Padahal kita sebagai orang tua, sebagai papa, hanya tunggu satu kata-kata dari anak kita untuk berkata, "Pak, sorry, aku salah." Saudara, tetapi ini belum pernah ada. Belum pernah dinyatakan. Justru lewat keadaan COVID-19 ini tadi, ada orang-orang tertentu yang bermain di atas penderitaan rakyat. Mungkin mereka ingin mendapatkan keuntungan secara jasmani. Mungkin mereka memainkan keadaan untuk kelompok mereka di dalam politik dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal-hal yang seperti itu, kita sering setiap hari ngelihat video-video kecurangan-kecurangan banyak orang. Justru akan menimbulkan amarah Tuhan semakin menjadi-jadi. Dan lihat, angka COVID yang terpapar, terkonfirmasi, itu nanti begitu turun, pasti tidak lama, itu rebound lagi ke atas. Saya berharap perenungan saya salah. Tetapi jika ini benar, ingat, hari ini kita sedang membicarakan apakah masih ada masa depan. Janji firman Tuhan yang iya dan amin memberikan kepastian. Masih ada. Namun kepada siapa masa depan itu diberikan? Hanya kepada orang yang takut kepada Tuhan, yang hidupnya senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga orang ini boleh menjadi orang yang istimewa di hati Tuhan, sehingga keluar masuk pintu rumah dia tetap dijagai dengan kesehatan dan keselamatan seluruh keluarga mereka. Apakah orang yang meninggal karena COVID pasti orang tidak benar? Saya tidak katakan seperti itu. Saya tadi katakan ada begitu banyak martir Allah, yaitu dokter, yaitu tenaga kesehatan, walaupun mereka bukan orang Kristen. Nah saudara, kenapa mereka dipanggil? Yang pertama, seperti Alkitab katakan, suatu hari Musa dipanggil oleh Tuhan naik di atas gunung. Musa adalah orang benar, tetapi ternyata Musa dikatakan oleh Tuhan, Musa, kamu cuma lihat tanah Kanaan, enggak usah masuk. Kenapa? Karena Musa tugasnya sudah selesai, Musa segera diangkat Tuhan di dalam surga ketika Yohanes, Petrus, dan Yakobus menyaksikan penglihatan yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus sedang ngobrol dengan Elia dan Musa. Nah saudara, orang-orang yang tugasnya sudah selesai, orang-orang benar, diangkat oleh Tuhan lebih dulu. Karena apa? Karena ayatnya. Penderitaan yang demikian luar biasa,
bisa mengakibatkan orang-orang tertentu itu tidak. Oleh karena itu waktunya oleh Tuhan dipersingkat supaya orang benar itu tadi dari mereka tenaga kesehatan justru berikan anugerah kesan yang luar biasa kepada mereka-mereka yang tidak mengenal kepada Kristus. Mereka diselamatkan oleh karena apa? Setiap orang hidup bersikap bertindak itu disertai dengan firman Allah. Ada firman Tuhan yang menyertai kita. Contoh, ketika kita menyaksikan ada orang yang hidupnya rajin, bekerjanya rajin, maka firman Tuhan yang mengikuti adalah tangan yang rajin bisa kaya. Ketika kita menyaksikan orang ini begitu baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka firman Tuhan yang menyertai adalah orang ini menghormati kedua orang tuanya, maka hidupnya akan panjang umur dan hidupnya enak, hidupnya baik. Demikian pula sekarang, ketika orang ini tadi betul-betul melayani Tuhan, melayani sesama, firman Tuhan berkata, Matius pasal 25, 39 sampai 40, ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Kemudian semua bertanya, Tuhan kapan? Dan Yesus Tuhan Raja itu berkata, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang suku hanya huruf besar. Berarti para dokter dan tenaga kesehatan ini, dia sudah melayani Yesus yang adalah Tuhan. Dan kemudian dia terpapar, dia meninggal. Saudara, firman Tuhan yang mengikuti adalah, jika engkau tidak takut kehilangan nyawa oleh karena aku, yang engkau layani huruf besar tadi, maka engkau akan mendapatkan nyawamu kembali. Mungkin apa yang menjadi tafsir saya, pandang pengajaran saya, mereka ada yang bertanya, Pak Roni, saya tidak setuju. Silakan aja Anda tidak setuju. Terus Tuhan akan menyelamatkan. Kamu atau suamimu terpapar, apakah engkau juga akan merawat dia dengan penuh resiko seperti mereka yang merawat semua pasien dan kemudian mereka terpapar, mereka meninggal. Di depan yang pertama, justru bisnisnya itu sedang booming. Oleh karena itu, jadilah engkau benar di hadapan Tuhan, agar supaya segala yang baik boleh saudara alami bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Oke, terima kasih untuk Pak Roni. Ya, kami sangat diberkati, sekalipun tadi banyak yang terputus, mungkin tidak jelas. Terima kasih, Pak. Ya, tapi banyak yang jelas juga ya. Yang jelas juga, yang saya tangkap memang dari kita anak-anak Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan ini, ya, yang sangat tidak mau diusik adalah zona nyamannya, Pak. Begitu kita diusik zona nyaman mereka, ada satu kemungkinan yang membuat kita pertama bisa menjadi musuh bagi dia, ya. Tapi sebagai kita mengasihi rekan-rekan kita sepelayanan, sudah seharusnya kita sekalipun itu tidak enak, kita harus lakukan, Pak. Kita tetap harus berjalan mengusik mereka supaya mereka tidak tidur di zona nyaman mereka, gitu ya. Itu juga lah yang dikatakan oleh yang diseringkan oleh Pak Roni malam hari ini, bahwa anak Tuhan sebenarnya kita banyak jangan sampai terlena lagi, gitu ya. Bahkan kalau COVID ini pun sangat menakutkan. Kalau saya sih tidak bilang saya takut dengan COVID, ya, tapi saya perlu waspada, tidak gegabah, dan tidak mengatakan COVID ini tidak ada, pasti ada.